bersama mampus. Sekarang merasakan semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Harimau Siluman. Naskah karya Asmadi Syafar. Dengan para pelaku Iwan Kamajaya sebagai Salihun, A.P. Burhan sebagai Darwis, Rini Utoko sebagai Lasmi, Broni Sebastian sebagai Reni Pandenberah, Wit Hendra sebagai Mardian, Lia Haidir sebagai Farida, Bahar Mario sebagai Sembara, Ferry Fadli sebagai Basir, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada bagian ke-24 telah dikisahkan bahwa Farida pergi bersama Mardian ke rumah Tuan Rene untuk bermalam di sana. Sementara itu di rumah Mardian, pada malam harinya, Nyik Ringgi datang untuk mencarinya. Dan begitu tahu bahwa yang dihadapinya itu adalah Nyik Ringgi, maka Ibu Mardian yang menerima tamu di pintu rumahnya itu terkejut dan menjerit. Sembara serta Basir dengan diam-diam mengikuti perjalanan kedua pengantin itu menuju ke rumah Tuan Rene. Dan sesampainya di sana, terjadilah hal yang tidak diduga-duga oleh Sembara serta Basir, yaitu mereka melihat Mardian yang keluar dari rumah Tuan Rene itu berubah menjadi harimau, lalu menerkam sapi piaraan Tuan Rene dan menghisap darahnya. Nah, saudara pendengar, marilah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini, Misteri dari Gunung Merapi, dalam kisah Harimau Siluman. Ada yang mengembalikan obatku. Obat yang aku berikan pada Rosmila dulu. Obat untuk Farida. Kurang ajar. Siapa yang telah berani berbuat seperti ini? Hei, siapa yang telah melemparkan kau kemari? Siapa? Kurang ajar. Anak itu benar-benar harus diberi pelajaran. Dia sudah keterlaluan. Sembara itu akan kubuat mampus. Pak Salihun. Siapa? Kami, Pak. Kami siapa? Saya Darwis dan istri saya Lasmi. Oh, si Darwis. Masuklah. Pintu itu tidak dikunci. Selamat malam, Pak. Kemarilah. Duduk. Iya, Pak. Terima kasih. Kenapa istrimu ini? Kok lemas sekali? Dia terkejut, Pak. Kenapa? Terkejut kenapa? Siluman itu, Pak. Ya, kenapa siluman itu? Dia datang mencari anak kami, Pak. Dan istriku terkejut waktu mendengar nama siluman itu disebutkannya, Pak. Siluman itu datang? Iya. Mau apa dia datang? Iya, itu, Pak. Itu tadi mencari anak kami. Apakah dia bertemu dengan anakmu? Tidak, Pak. Mardian tidak ada di rumah. Bagus. Tapi ini, Pak, bagaimana dengan istri saya ini? Badannya lemah, Pak. Dia ini hanya terkejut saja. Lasmi, kau terkejut? Kau takut? Iya, Pak. Tidak apa-apa. Nih, minum air ini. Semoga kau tidak akan takut lagi. Ayo. Terima kasih. Bagaimana rasanya sekarang? Iya, agak tenang sedikit, Pak. Oh, begitu. Sekarang lihat aku baik-baik. Lihat mataku. Iya. Pandang lurus-lurus ke mataku. Iya, Pak. Baik.
Bagaimana? Masih takut? Iya, sudah hilang. Ya, memang. Sebab tadi itu kau masih diikutinya terus. Kenapa jadi saya yang diikutinya, Pak Salihun? Rupanya dia itu marah. Jadi kalau tidak dapat anakmu, ya kaulah yang akan diincarnya itu. Lalu bagaimana jadinya, Pak? Tidak apa-apa. Tenang saja. Dulu, jimat itu sudah kau berikan pada anakmu. Sudah, Pak. Tapi dia tidak mau memakainya. Tidak mau memakainya? Iya, Pak. Ya, maklumlah, Pak. Anak kami itu agak kurang percaya pada hal-hal semacam ini. Begitu. Iya. Baiklah. Kalau begitu, kau pakai saja jimat untuk anakmu itu. Tidak apa-apa itu, Pak. Oh, tidak. Itu sama saja. Tapi bagaimana keselamatan anak itu, Pak? Ya, itulah. Itu yang jadi pikiranku sekarang. Apalagi barusan ada yang mengirimkan ini padaku. Apa itu, Pak? Ya, lihat saja sendiri. Apa itu? Benda hidup yang berwarna hitam. Dan tampaknya benda ini dari orang hebat juga. Untuk apa benda ini, Pak? Ya, macam-macam. Terutama untuk membuat orang lupa pada sesuatu. Bentuknya mengerikan. Pak, bagaimana caranya supaya anak kami bisa terlindung dari siluman itu, Pak Salihun? Ya, kan aku jaga dia. Tapi yang jelas sekarang dia memang dalam bahaya. Tapi bukan dari siluman itu. Ada bahaya lagi? Bagaimana ini, Pak? Sekarang kalian pulanglah. Tunggu kabar dariku. Apakah perlu kami pergi ke rumah Raisman, tempat anak kami tinggal bersama istrinya, Pak? Tidak usah, tidak usah. Dia tidak ada di sana sekarang. Maksud Bapak, Mardian sedang keluar rumah? Ya, dia pergi dengan istrinya ke rumah seseorang. Dan agaknya orang ini bukan orang sini. Siapa ya? Ya, sekarang pulanglah. Aku akan menolong anakmu. Iya, Pak. Terima kasih. Kasihan anakku itu. Siapa itu? Siapa di sana? Kalau tidak menjawab, akan ku tembak. Tuan Rene. Kau Mardian? Aku pikir kau sudah mati dirobek-robek oleh harimau tadi. Rupanya Tuan mendengar juga raungan binatang itu. Ya, dan aku sudah siap untuk menembaknya. Apakah kau melihat harimau itu? Hei, bajumu penuh bekas darah. Kau terluka? Bukan, Tuan, bukan. Lalu ini darah apa? Ini bekas darah sapi, Tuan. Bekas darah sapiku? Maksudmu? Iya, sewaktu saya keluar tadi, saya melihat binatang harimau itu menerkam sapi Tuan. Lalu saya berjuang mempertahankan sapi Tuan dari terkamannya. Sapiku diterkam harimau. Tapi sayang, Tuan, sapi Tuan akhirnya mati juga diterkamnya. Dan saya coba mengejar binatang itu, tapi dia cepat betul larinya dan masuk ke dalam semak-semak itu lalu menghilang. Oh, kau benar-benar berani, Mardian. Mengejar binatang buas tanpa senjata sama sekali. Dan kau juga berkelahi dengan harimau itu untuk mempertahankan sapiku. Kau benar-benar seorang laki-laki yang perkasa. Aku hanya menolong sapi itu karena aku tidak tega melihat harimau sedang menerkam dan menggigitnya. Sehingga dia meronta-ronta dan mati karena kehabisan darah. Kasihan sapiku itu. Akhirnya mati dicekam harimau. Ya, sekarang mari kau ganti dulu bajumu, karena aku sangat takut melihat baju yang begini berdarah. Farida,
lihat ini suamimu, seorang pahlawan yang tidak ada duanya malam ini. Bajumu penuh darah. Mulutmu juga. Dia sudah berkelahi dengan harimau yang mengaum tadi. Tapi mulutmu penuh bekas darah. Ya, memang begitu. Aku berkelahi dengan harimau itu. Karena aku tidak membawa senjata, maka aku berkelahi mempergunakan gigiku. Hah? Kau juga berkelahi dengan mempergunakan gigimu? Iya, Tuan. Aku juga menggigit binatang itu. Mungkin dia lari karena luka kena gigitanku. Aneh. Kau berkelahi dengan gigimu. Tuan Rene. Ya? Kalau aku tidak memakai gigiku, maka aku tentu sudah jadi mayat dirobek oleh binatang itu. Ya. Tapi ini suatu hal yang aneh bagiku. Oke, Mardian. Sekarang kau silakan ganti baju. Dan mari kita lupakan kejadian ini. Dan Nyonya tidak usah takut. Di sini ada saya dan suami Nyonya yang pemberani itu. Iya, Tuan Rene. Maaf, aku mau ganti dulu dalam kamar. Ya, silakan. Dan aku akan melihat sapiku yang mati itu. Tolong keluarkan baju hangatku. Ambil sendiri. Hei, kenapa kau menangis? Aku mau pulang. Mau pulang? Malam-malam begini mau pulang? Iya. Kenapa? Aku takut. Takut? Takut pada harimau yang datang tadi? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas aku takut. Lalu, apakah kau tidak akan takut pulang malam-malam begini? Aku takut tidur di sini. Kan ada aku, Farida. Tidak. Aku mau pulang saja. Kau ini ada-ada saja. Kau takut apa? Aku kan sudah bilang, kalau Bang Mardian masih seperti malam itu, yang waktu mau mencekiku itu, maka aku mau pulang. Loh, aku kan tidak mencekimu, Farida. Tapi tadi Bang Mardian memandangku seperti malam itu. Tadi? Tadi kapan? Tadi. Sewaktu Bang Mardian mau keluar. Dan karena Tuan Rene memandangmu, mungkin kau malu. Dan terus pergi keluar. Aku keluar itu karena aku punya firasat. Ada sesuatu yang tidak beres di luar. Dan ternyata benar kan? Sapi Tuan Rene diterkam harimau? Aku tidak tahu. Tapi sekarang aku minta diantarkan pulang. Kau takut padaku? Aku tidak tahu. Tapi aku minta agar aku diantarkan pulang malam ini juga. Sudahlah. Tunggu sampai besok pagi. Baru kita pulang sama-sama. Tidak. Tidak, kataku. Tidak. Aku mau pulang sekarang juga. Kalau Bang Mardian tidak mau mengantarkan aku, maka aku akan pulang sendiri. Ya, baiklah. Mari kumpulkan baju-baju itu. Mas, lihat itu. Itu Mardian. Ya. Dan Farida keluar. Mau kemana mereka? Tidak tahu. Tapi Farida dalam bahaya. Mari kita ikuti dia. Hei, dia mau kemana itu? Dia tidak berjalan di jalanan yang biasa. Kurang ajar. Dia membawa Farida ke tempat lain. Ya, jalan itu bukan menuju rumah Farida. Pasti Mardian punya maksud lain terhadap istrinya. Lihat, mereka berhenti. Oh, tampaknya mereka bertengkar. Ya, mari kita dekati. Kalau Mardian akan mencelakai Farida, kita segera turun tangan. Jadi kau tidak mau? Kalau pulang aku mau. Tapi kalau ke sini aku tidak mau. Farida tidak mau diajak ke tempat lain. Ini kan juga jalan menuju ke rumahmu, Farida. Siapa bilang jalan menuju ke rumahku bukan ke sini, tapi di sebelah sana. Kita akan ambil jalan memutar. Toh akhirnya kita akan sampai juga ke rumahmu. Aku tidak mau. Kau benar-benar membuat aku kesal hari ini. Apa sih maumu? Aku juga ingin bertanya padamu. Buat apa kita mengambil jalan ini? Dan mau apa kau jalan kemari? Kan kita jalan memutar. Buat apa kita jalan memutar? Aku kan malu dilihat orang-orang. Kita pulang malam-malam begini membawa tas. Dan ini karena ulahmu. Dan karena malu begitu? Kau mengajak aku jalan memutar dengan memasuki hutan ini.
Siapa bilang itu hutan? Di sana ada jalan. Aku tidak mau. Itu kan hutan, bukan jalan. Farida, kau adalah istriku. Dan kau harus ikut apa yang aku mau. Iya, tapi untuk masuk hutan malam-malam begini aku tidak mau. Kalau kau tidak mau, akan aku paksa kau, Farida. Apa kau sudah gila, Mardian? Memaksa istrimu jalan tengah malam begini masuk hutan. Kau telah membuat aku malu pada Tuan Rene. Tengah malam begini minta diantarkan pulang. Baik, silahkan kau kembali ke rumah Belanda itu. Dan biarkan aku pulang sendiri. Kau telah berani melawan aku. Padahal belum 1 bulan kau menjadi istriku. Karena kau bukan suami yang baik. Kurang ajar. Berani kau menghina aku. Sekarang jalan terus, atau kau akan kucekek di sini. Cekiklah aku. Aku tidak takut. Kau bangsat. Aku haus darah. Kenapa dia? Bang Mardian, kau kenapa? Kenapa kau jadi begini? Kau tersinggung karena ucapanku tadi? Aku darah. Aku haus darah. Bang Mardian, kenapa badanmu menggigil begini, Bang? Darah Farida yang kuhisap. Kenapa penyakit ini kambuh lagi? Aku haus. Aku butuh darah. Tanganmu mulai berbulu. Bang Mardian, kau kenapa? Bang? Aku haus. Kau badanmu berbulu semua. Berbulu harimau. Kau ikut aku. Tidak. Mas, cepat kita kejar. Dia menyeret Farida ke hutan ini. Ayo. Itu dia, cepat. Oh, Farida di panggulnya. Ayo, Bara, kita ambil jalan pintas. Ayo, cepat. Ternyata memang benar. Farida dalam bahaya besar. Bahaya yang sebenarnya datang dari suaminya sendiri yang tidak diketahuinya. Kini setelah melihat Mardian tiba-tiba berubah menjadi seekor harimau yang besar di tengah malam begitu, Farida menjerit dan jatuh pingsan. Dan kini dengan leluasa, Mardian membopong Farida ke dalam hutan. Sementara itu Sembara dan Basir mengejarnya, karena Sembara tahu bahwa sebentar lagi tentu Mardian yang telah berubah menjadi harimau itu akan menghisap darah istrinya. Karena dia memang sedang haus darah bila berubah menjadi siluman begitu. Saudara pendengar, bagaimanakah nasib Farida? Dapatkah Sembara dan Basir menyelamatkan Farida dari cengkraman Mardian? Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.